Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Khairul Umam selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Resolusi Konflik. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Alrista Hori Asmonah, Wafik Al-Ahya, Ella Nurfadilatul Azizah, dan Linda Agustin akan mempresentasikan mengenai pluralisme dan resolusi konflik, perspektif konflik dalam lingkup pendidikan. Pluralisme merupakan upaya untuk membangun kesadaran yang bersifat teologis dan kesadaran sosial. Pluralisme ini juga merupakan suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi. Dalam pengertian semacam itulah, ada sesuatu yang mendasar dari pluralisme itu sendiri, yakni ketulusan hati yang ada pada diri setiap manusia untuk menerima keanekaragaman yang ada. Sedangkan ketulusan hati itu sendiri bukanlah hal yang mudah untuk ditumbuh kembangkan dalam diri seseorang, bahkan dalam komunitas secara luas. Sebab ketulusan hati tersebut berkaitan dengan kesadaran, kebesaran jiwa, dan kematangan diri. Setelah penjelasan di atas, kami mengambil salah satu contoh konflik dalam lingkup pendidikan, yaitu terutama dalam universitas atau perguruan tinggi. Jadi, universitas merupakan salah satu tempat menuntut ilmu bagi para mahasiswa. Tidak jarang di suatu universitas terdapat lebih dari satu suku, ras, dan budaya, bahkan cenderung lebih majemuk ragamnya daripada di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya ialah dalam suatu kelas pasti diisi lebih dari satu suku, budaya, atau bahkan agama. Hal ini sering memicu terjadinya perbedaan pendapat ketika sedang berada dalam forum diskusi, sehingga dibutuhkan wawasan yang luas dan pengetahuan tentang pentingnya memahami konsep pluralitas sebagai bekal dalam bermasyarakat. Oke, selanjutnya, ketika terjadi perbedaan pendapat saat sedang dalam forum diskusi, maka cobalah untuk memahami pendapat tersebut dan memahaminya dari berbagai sudut pandang, agar pada saat dalam diskusi tersebut tidak ada salah satu pihak yang terpojokkan. Sebab di setiap perbedaan pasti ada sebabnya. Dalam perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah atau wajar, terutama dalam lingkup universitas, karena di dalamnya terdapat banyak suku, ras, dan budaya. Seperti halnya contoh dalam satu forum diskusi universitas itu ya nggak Islam saja, tapi terdapat perbedaan dari suku Bugis dan suku Jawa. Tokoh Sigmund Freud yaitu salah satu orang yang menggagas teori psikoanalisis yang menerangkan bahwa terdapat komponen kepribadian yang termasuk dalam struktur kepribadian, yaitu ego, id, dan superego. Ketika manusia itu lahir, ia hanya memiliki ide dan dorongan-dorongan yang berkeinginan memuaskannya atau kepuasan batin. Dalam perkembangan yang akan datang, tumbuhlah superego di dalam diri manusia. Superego sendiri adalah nilai-nilai luhur yang diterima dari lingkungannya. Antara ide dan superego selalu muncul pertentangan. Dan cara gampang memahaminya adalah ide mewakili pribadi, sedangkan superego mewakili norma-norma masyarakat. Untuk mengatur prosedur di antara keduanya, maka berperanlah ego. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.